Hari ini kita ketemu lagi dengan Naikila. Terima kasih udah mampir lagi. Hai, terima kasih udah diundang lagi loh. Kali ini sendirian nih Naikila. Karena tahun lalu tuh kamu bertiga. Yes. Ada Tensi juga, ada si Jamsi juga ya. Waktu itu aku pernah ini ke Pondok Indah Mall. Lagi pacaran sama istriku, sama Anissa. Lagi jalan di lantai dasar, tiba-tiba ada orang di belakang, gerombolan orang-orang tuh. Bang gitu. Terus gue liat, siapa lagi gitu kan. Gue liat siapa gitu. Bang, ini gua gitu. Siapa gua? Si Tensi gak taunya. Iya. Gak pakai kacamata. Ternyata beda banget ya kalau gak pakai kacamata ya. Beda, lumayan beda, iya. Iya kan? Terus gue bilang copot dulu helm lo. Terus dia copot. Ternyata emang pakai full face. Tapi kayaknya kita pernah ketemu juga gak sih di PIM? Iya pernah juga ya? Iya, waktu itu kayak, tapi lagi jalan sendiri gitu. Tapi bukan sama Tensi yang pas di eskalator itu kan, beda lagi kan? Beda Iya lagi benar, deh karena dia kayaknya. sendiri tuh sama teman-temannya tuh. Iya, kayak cuman kita hai. Karena lagi sama-sama jalan gitu. Oh iya benar. Kalian ada apa dengan Pondok Indah Mall? Sering banget Waktu gak itu sih? masih deket kan sama tempat tinggal. Oh sama tempat tinggal kamu di Jakarta. Yang Kata dulu. kamu pindah. Iya. Udah for good ke Jakarta berarti. Yes. Udah stay nih, udah menetap di sini Udah nih. menetap di sini. Melihat berbagai opportunity di sini aja ya. Betul sekali. Kalau dulu bolak-balik. Dulu masih bolak-balik sih. Oke, gimana kamu menjadi warga bukan Jakarta sih ya? Kamu tinggal agak di luar Jakarta kan sebenarnya ya. Iya. Tapi gimana kamu menjadi warga di sini? Gimana ya, kadang ngangenin sih Jakarta tuh, kayak misalnya kan aku sering tur keluar kota gitu kan, pasti kangen. Tapi pas udah di sini kayak aduh macet banget, hektik banget, rasanya kayak hustling every day gitu, Iya, capek ya. kayak butuh chill gitu kadang-kadang juga, tapi ngangenin gimana dong. Iya, soalnya kalau misalnya bengong malah bingung kan? Iya. Ini kerjaan mana lagi gitu Betul kan? sekali. Iya kan? Betul. Berarti kamu sibuknya itu di weekend dong, Naikila? Iya, mostly sekarang weekend. Oh, karena kan pasti manggung-manggung, nyanyi-nyanyi itu kan di weekend. Iya. Weekdays-nya kamu ngapain nih? Kegiatan Naikila di Jakarta nih ngapain? Writing. Oh, nulis lagu? Nulis lagu. Setiap hari? Nggak setiap hari, kalau libur aja. Oke, karena EP kamu kan baru keluar. Centil. Iya, centil, betul. Kenapa pakai Y itu centil? Ya biar centil gitu. Jelas kan? Coba centil gitu. Centil. Kok nyaman ya gue. Oke, itu EP kamu yang paling baru. Terus ada lagu juga di situ yang lagi rame juga tuh So Asu. Yes. Alhamdulillah. Artinya apa? Lo sok banget lo jadi asu gitu. So kan sangat. Oh. Asu ya kalian tahu lah. Oke. Itu ceritanya soal apa kalau lagu kamu? Karena rame tuh di mana-mana tuh. Itu cerita kayak tentang ini aja sih, marah-marah sama mantan yang gak modal gitu. Oh, oke. Nah, kamu writing pun juga meskipun EP baru keluar, udah balik ke nulis lagu baru lagi? Yes. Wah, produktif banget. Working for my album. First album ya buat Iya. kamu ya. Apa ininya? Apa challenge-nya setelah kamu rame Garam dan Madu, terus kita ketemu di dalam, kamu ceritain semua perubahan-perubahan yang terjadi. Abis itu kamu ngeluarin EP, artinya kamu sendiri nih kan, Iya. solo kan sebagai Naikila kan. Perubahannya apa nih yang kamu lihat? Perubahannya ya. Bedanya apa? Mungkin lebih ke ini sih. Untuk cari jati diri yang aku benar-benar sendiri, itu takes time. Oke. Dan mungkin baru-baru ini aku nemuin. Banyak pressure juga, kayak dari Garam Madu kan gede banget. Gede banget sih. Kayak, aduh gimana ini IP aku besok, karena IP aku benar-benar eksperimen banget kan. Kayak aku nggak tahu orang-orang bakalan terimanya kayak gimana. Jadi itu lumayan pressure. Deg-degan gak kamu kayak, buset nih Garam dan Madu jutaan nih, EP gue kayak gimana? Sorry, ratusan juta. Wah, iya. Kayak gitu. Aduh, Garam, malu kan. iya nih Garam dan Madu kan ratusan juta nih. Gue mau bikin EP apalagi single pertama mau keluar kan. Iya. Pasti expectations very high juga kan. Itu dia. Tapi ternyata rame juga. Alhamdulillah, ya. Itu ngebuat album makin pressure lagi atau udah relax tuh karena kalau Lumayan EP gua- relax karena dari EP eksperimen ini aku lumayan ketemu mana sih yang orang suka dan aku suka gitu. Cari jalan tengah. Jadi bikinnya juga udah ngerti visionnya mau kemana gitu. Gimana cara kamu balance apa yang kamu suka versus apa yang orang suka?
Jujur masih agak susah, masih agak suka berantem sama Jamsey gitu kayak aku maunya gini kayak gitu. Tapi dia kayak enggak, kita harus make it simple misalnya kayak gitu. Make it simple for the market gitu ya. Yes, kayak gitu. Kamu kan pacaran juga kan sama Jamsey kan? Iya. Aku ngeliat foto-fotonya tuh berdua gitu. Malu deh. Gimana rasanya kerja sama orang yang kamu juga in a relationship with, kan agak bingung gak sih? Very challenging. Challenging kan? Iya. Pernah kayak bete gara-gara dia nggak tahu harus ngajak makan apa, tapi di saat yang sama harus produce lagu. Itu pernah banget lagi, itu pernah bener. banget. Bener ya? Iya. Oh iya? Literally. Kayak gimana tuh? Udah lama nggak dinner atau nggak keluar bareng. Terus, tapi dia juga ngerjain yang lain kan, anak-anak anti normal yang lain. Jadi kayak, ya itu aku kadang suka ngambek dikit. Oh iya? Ngambek kayak kamu gimana sih? Kamu diemin? Atau kamu mencoba supaya dia tahu kamu kenapa dengan kode-kode? Atau... Biasanya aku ngambeknya kayak diam aja dulu kayak gitu. Terus dia berasa kenapa gitu-gitu. Terus nanti baru aku bisa jelasin. Terus dia kayak memberi pengertian. Ngambek paling gak penting kamu apa? Masih inget gak? Paling gak penting. Pas udah selesai kamu kayak, aduh gak penting juga ya gue ya tadi. Aduh banyak banget lagi. Banyak ya? Iya kebetulan banyak banget. Tapi mungkin yang baru-baru aja kali ya. Aku ngambek gara-gara dia pesan makan malam-malam. Soalnya lagi program dia. Kamunya lagi program dia? Dianya. Oh dianya. Iya, terus dia kayak tiba-tiba pesan makanan, tapi dia nggak bilang sama aku karena aku lagi di luar kota. Oh. Terus aku bilang kayak, kan kamu lagi diet gitu, aku mencoba membantu. Itu kok kamu nggak bilang sih kalau kamu makan gitu. Itu kayaknya ngambek itu tuh. agak nggak penting ya ngambeknya. Tapi itu ngambek tuh. Ngambek lama lagi. Pesan apa dia? Martabak kali ya? Apa sih kayak bakmi gitulah kalau nggak salah. Oke. Nah ini ngabuburit nanya-nanya. Jadi tamuku yang nanya juga ke aku, karena biasanya kan aku ngundang orang, namanya podcast kan kita interview ya. Cuma ini biar beda dikit di bulan Ramadan, walaupun syutingnya nggak di Ramadan. Iya. Kamu ada pertanyaan nggak buat aku? Apa aja sih? Ada dong. Tadi aku kepikiran kayak kamu udah gede banget kan, maksudnya kayak udah lumayan chill in life. Aku Lumayan kepo, chill. iya. Aku kepo kayak titik terendah kamu tuh di umur berapa? Titik terendah aku. Titik terendah. Sampai sekarang titikku rendah sih. Enggak, maksudnya enggak gitu. Iya gimana? Ya, Titik terendah. Titik terendah yang kayak ngerasa kayaknya ini gue nggak bisa jadi seseorang gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu juga? Jadi sebagai orang yang mau hidup dari seni ya, mungkin kamu juga ngerasain ya. Kita tuh punya self doubt sendiri kan, kayak ini tuh bener nggak sih pilihannya? Karena kita nggak punya karir kan, maksudnya nggak punya karir yang bisa dipetakan kayak orang di kantor kan. Jadi paling kalau kita mau bilang titik terendah adalah ketika mikir bahwa ini panjang atau enggak, sampai umur berapa gue bisa hidup dari seni, dan apakah yang akan gue bikin berikutnya itu bisa lebih bagus daripada yang sekarang. Nah kebetulan aku ngalamin apa yang kalian ngalamin di buku pertamaku. Meskipun nggak laku di bulan-bulan awal ya, tapi begitu dia penjualannya naik, masuk koran Kompas. Waktu itu di Kompas tuh ada buku bestseller tuh dikasih list tuh. Tiba-tiba buku aku bestseller masuk sana, itu langsung melejit kemana-mana. Dibeli orang ratusan ribu kopi, nggak ratusan juta. Tapi di buku ratusan ribu tuh banyak banget. Iya, bener. Akhirnya jadi pecah banget waktu itu, dan satu industri ngomongin, wah ini bukunya Raditya Dika apa segala macam nih, baru nih gini. Itu buku kedua aku, dari buku pertama ke buku kedua itu lumayan struggle sih. Karena aku ngerasa kayak yang pertama udah pecah banget, bisa nggak nih gue meet the expectations dari orang yang udah baca yang pertama. Dan itu lumayan nyiksa sih. Iya kan. Kalau di kami sih ada namanya second book syndrome, sindrom buku kedua. Nulis nggak kelar. Sampai akhirnya at some point aku ngerasa kayaknya kita nggak usah matokin diri dari buku yang pertama deh. Kita bikin aja buku kedua ini apa yang kita mau, nanti pasti hal baik juga datang dengan sendirinya gitu. Jadi ya udah akhirnya buku kedua tulis, bestseller juga sampai seterusnya. Wow. Nah paling yang bikin sedih bikin bingung juga adalah perasaan untuk apakah
gimana ya, perasaan untuk apakah gue ngelakuin ini untuk diri gue atau untuk orang lain. Makanya pertanyaanku kamu itu juga tuh. Iya ya. Karena aduh. Jadi bertanya saya sekarang. Karena EP pertama kan. Iya. Habis itu album kan. Iya. Aku udah ngalamin buku pertama, buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Dan pada akhirnya mikir bahwa ini tuh gue bikin ini nih, itu tuh buat gue atau buat orang lain ya. Karena kalau buat gue, kok kayaknya gue udah mulai gak nyaman ya bikin yang kayak gini. Kok kayaknya pengen bikin yang lain gitu. Kayak kamu kan punya eksperimen kan. Karena as a seniman, kita kan pasti punya, gue pengen bikin beda kali ya. Tapi di satu sisi kalau gue bikin beda, nanti pendengar gue teralienasi gak ya? Alienated gak? Nanti orang kan ngerasa kayak, Nakila kok gini gitu. Sama kayak Radit kok gini gitu. Tapi tahu nggak, ternyata keberanian aku untuk mutusin sesuatu yang bikin aku sukses dari A ke B itu B ke C itu beda, itu keberanian aku di situ yang bikin karir panjang sih. Mungkin suatu hari kamu harus memutuskan itu sih, menurutku. Definitely. Kayaknya sound ini udah bukan gue lagi. Meskipun orang-orang kayak minta-minta terus ya. Nah, aku udah berhenti di buku, masuk ke web series, masuk ke film, masuk ke podcast segala macam ya. Itu yang akhirnya bikin aku panjang sih. Dan jadi seniman di era sekarang tuh menyiksa juga sih menurutku. Feedback dari orang. Gara-gara feedback orang kan kita jadi bingung kan. Ini bener apa enggak? Gue harus dengerin apa enggak? Terus apa enggak gitu. Kamu sempat ngalamin gitu juga gak? Aku ngerasa kalau aku someday tetap harus back to my roots. Which is ngelakuin apa yang aku suka gitu. Jadi, karena dari awal kan itu. We need the enjoyment kan. Ketika yang di sini aku mulai nggak enjoy, ya aku akan membuka opportunity baru untuk diriku sendiri, untuk berkembang juga. Gitu sih. Sama ketika nulis ya, karena kan kamu juga nulis kan. Perasaan bahwa gue kan kehabisan cerita nggak ya? Kayak oh my god, itu bener banget lagi. Kan? Aku udah nulis ini, kayak misalnya soal aku udah nulis ini tentang kayak mantan gitu. Gimana ya, masa mau nulis tentang mantan lagi, ada cerita baru lagi nggak ya? Kayak suka bukan ragu sih, lebih ke kayak bakalan ada nggak ya cerita lagi gitu aja sih. Iya. Dan apakah gue cukup peka untuk menangkap cerita itu ketika ceritanya datang? Bener. Kalau kita dulu baru mulai, kayak semua kita lakuin hanya karena kita ngerasa itu gelisah buat kita gitu. Tapi begitu udah established nih, dengan manggung tiap minggu apa segala macam, sensitivitas terhadap kegelisahan itu takutnya makin lama makin hilang gak sih? Oh my god, bener lagi. Iya ya. Iya kayak kan? I've been tidak peka for a while kayak. Iya kan? Iya, makanya aku ngerasa kayak kok agak mentok ya gitu. Oh iya. Tapi ya kayak kadang mungkin capek juga. Jadi kayak nggak peka aja sama apa yang terjadi, yang padahal itu harusnya bisa ditulis gitu. Iya. Wah, itu insight yang bagus. Mungkin aku akan mencoba lebih peka lagi. Tahu nggak apa yang aku lakuin tuh biasanya? Apa? Aku kabur biasanya. Aku ke Bangkok 2 minggu, seminggu. Terus ketika ada hari libur aku pergi sendiri. Kayak live gitu, hidup gitu. Karena kan bahan bakar seni kan hidup ya. Kalau kita nggak nyadar kita hidup, kita nggak punya bensin itu. Karena kita jadi nyari. Orang suka nih cerita soal mantan, orang suka cerita soal ini. Tapi bukan cerita kita jadinya, ngerti sih? Maksudnya? Iya. Nah ada stand up komedian favoritku namanya Sebastian Maniscalco. Dia tour stand up nggak putus-putus tuh. Jadi dia tour stand up nggak putus-putus. Suatu hari dia memutuskan, duitnya gede tuh dari tour stand up. Suatu hari dia bilang, full setahun gue gak mau stand up sama sekali. Terus semua temennya kan bingung kan. Berarti lo ngapain? Gue hidup, I'm living my life. Living your life buat apa? Buat dapat materi, dia bilang. Jadi kalau dia gak berhenti untuk kerja, dia gak hidup lagi. Karena dulu dia dapat materi dari hidup kan. Iya sih. Gitu sih. Dia nge-gym lagi, dia ini. Dia apa segala macam, akhirnya dapet. Penting banget ya untuk take a break. Bener sih. Tapi memang kadang kan apalagi di hidup kan banyak drama ya. Bikin produksi musik atau manggung gitu. Kalau kamu salah satu cara keluar dari drama itu ngapain? Ya paling ya liburan sih, benar sama. Nah kadang kan kita gak bisa libur nih. Jadi kadang-kadang misalnya kalau lagi di komputer, pusing drama,
Kalau aku biasanya minum kopi ABC Ice rasa klepon. Langsung semua drama-drama di hidup hilang. Bisa kali ya kita cobain ya. Bisa ya? Bisa kali. Oke, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 Februari, kita kan syuting sebelum puasa ya. Jadi kita bisa nyobain. Oke, ini dia kopi ABC. Ice rasa klepon. Thank you. Ini tahu gak? Nanti kan kamu nyobain nih. Itu kalau diminum bener-bener kayak klepon di mulut. Menarik. Aneh banget. Menarik. Begitu aku minum pertama kali kayak, wah ini bener-bener kayak klepon gitu. Gurihnya, pandannya, kelapanya itu semua ada gitu. Jadi agak surreal dia. Oke? Boleh ini dicoba? Coba sikat. Iya lagi. Terus manis arennya pas gitu loh, enggak Iya yang kan? kelebihan ya. Soalnya tadi kamu nanya terlalu manis nggak? Ternyata enggak kan? Pas kan? Ada rasa kelapanya. Ini cool down banget. Cooling down banget. Wow, ini enak pakai air dingin buat cooling down. Iya. Dan nggak harus pakai air panas. Bisa bikin langsung pakai air Oh dingin. jadi langsung. Iya. Enak banget dong. Makanya Itu kopi. enak beneran nih. Saya jadi soalnya nagih gurih. Oh iya. Iya. Halo? 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 Telepon. Iya, telepon, bukan telepon. Aduh nggak nangkep lagi sorry ya. Apapun dramanya, kopi ABC Ice klepon emang paling mantap. Mantap. Oke, itu emang drama apa sih biasanya kalau lagi manggung gitu? Iya. Serak-serak itu termasuk drama juga lah berarti. Termasuk drama. Terus kayak tiba-tiba diginiin sama penonton cowok gitu. Lagi nyanyi gitu diginiin. Gue tuh ngeselin sih. Itu ngeselin banget kayak ya ayolah gitu. Iya. Ya. Kamu lagi seret. Tahun lalu kita ketemu juga lagi Itu seret. dia, jadi dua-duanya di podcast ini suara aku serak terus. Kayaknya kita harus introspeksi sih podcast ini sih, gara-gara kita bikin nih. Cuman berarti kamu lagi padat banget jadwalmu sampai suara jadi kayak gitu. Iya lumayan sih. Kemana aja minggu ini? Minggu ini ada yang Jakarta, ada Jogja, Oke, jadi Bali. coba kalau misalnya seminggu deh, minggu kemarin. Aku ingatnya yang dari Jogja. Sampai kamu ingetnya doang berarti ya? Iya. Saking banyaknya tempat ya? Iya. Suka lupa butuh manajer aku kadang kayak kemarin gue dari mana ya kayak gitu. Oke, Jogja. Masih muda loh padahal. Karena udah banyak banget manggungnya. Jogja. Iya, Jogja. Terus Bali, tapi Balinya ini di Singaraja. Jadi kita perjalanan 3 jam. Which is kemarin itu macet. Jadi 5 jam. Nyampe langsung harus make up karena kita cuma punya waktu 2 jam. Sebelum perform. Jadi nyampe tuh 2 jam sebelum perform. Sedangkan aku perempuan, aku harus make up, aku harus rambut segala macam kan. Udah buru-buru segala macam. Perform udah aman lancar. Besoknya balik. Aku taking a break sebentar di Bali. Oh, liburan dikit-dikit. Ya cuman kan di Bali kayak nggak bisa istirahat gitu. Oh iya dong. Aku renang gitu-gitu. Party Tapi dong. aku stay di villa doang. Oke. Cuman aku aktivitas aja, suka renang gitu-gitu. Terus dari Bali kemana ya? Bisa dari Bali kemana? Oh iya Jombang. Oke. Kemarin ke Jombang. Jadi dari Bali ke Jombang. Balik ke Jombang nih jalan darat atau? Itu flight terus dari Surabaya darat ke Jombang. Mantap. Gitu. Mantap. Dari Bali ke Surabaya, Surabaya ke Jombang. Gitu. Sedangkan Lalu, posisinya radang ini udah dari kayak seminggu yang lalu. Jadi dia tuh sebenarnya udah butuh diistirahatin tapi aku paksain sampai akhirnya jadilah seperti anjay. Jadi seperti ini. radangnya itu karena flu atau overuse tapi? Kayaknya flu sih because like the weather juga lagi nggak terlalu enak kan. Karena aku pernah tuh stand up Sabtu Minggu 2 show akhirnya overuse. Jadi seharian serak. Sampai aku disuruh istirahat kan sama dokternya, nggak boleh ngomong. Jadi bener-bener nggak ngomong. Ya. Puasa ngomong. Iya tapi I wouldn't say aku karena overuse sih. Kayak aku ngerasa masih aman aja gitu. Cuman emang radangnya tuh udah dari seminggu yang lalu. Pas aku masih libur tuh. Itu udah mulai serak kayak gini. Jadi kayaknya ya overuse juga ya jatuhnya ya. Pusing. Pokoknya radang deh. Pokoknya radang. Ya mudah-mudahan gak sampai overuse. Karena aku waktu itu puasa ngomong. Abis itu jadi ngobrol sama anak-anak di sini. Meeting pun juga pakai Google Translate. Ingat gak Dil? Fadil, kita udah berapa video gitu. Ini gitu.
Itu unik sih. Iya, aku disuruh istirahat 4 hari. 4 hari. 4 hari, jadi aku gak ngomong sama istriku tuh selama 4 hari. What? Aku gak bisa deh gak ngomong 4 hari, aku mending gak ada suara daripada. Iya, iya. Terus aku bilang ke istriku disuruh istirahatnya 10 hari. Biar gak usah ngomong sekalian gitu. Berat banget loh itu. Berat sih, berat. Oke, kamu ada pertanyaan lagi gak buat aku, Nakila? Kamu juga ternyata ini ya, bermusik ya? Iya, sempet. Hah? Itu udah berapa lama? Bermusiknya? Iya. Oke. Aku tuh dulu, jadi pas aku SD, aku sebenarnya temanku nggak banyak, malah nggak punya teman kayaknya. Iya. Karena aku kerjanya baca buku mulu, ke perpustakaan segala macam. Abis itu di rumah aku nonton ada semacam iklan gitu, ada orang main gitar rame-rame, lagi camping gitu. Oke. Terus apa namanya, di iklan itu ngasih lihat kalau lu main gitar orang akan ngerubungin gitu loh. Nah gara-gara itu aku les gitar. Wow. Karena dibayangkan kamu bakalan dikerubungin orang gitu. Iya. Lucu sih itu. Lucu. Udah, aku akhirnya les gitar klasik tuh deket rumah nenekku. Oke. Sana perform juga. Ternyata main gitar klasik di zaman itu kayaknya gak ada yang peduli deh. Karena iya. Neng kayak orang tuh lebih suka lagu-lagu yang pop gitu loh. Jadi kalau nongkrong mainin slang segala macam orang ngumpul. Akhirnya sambil les gitar klasik, aku beli buku-buku chord lagu gitar gitu. Mainlah gue lagu Sheila on 7. Waktu udah SMP tuh waktu itu. Lagu Sheila on 7, terus slang segala macam. Baru akhirnya orang mainin lagu ini dong, lagu ini dong. Jadi musik itu salah satu cara buat bisa punya teman zaman dulu. Nah gara-gara itu jadi suka bikin lagu. Akhirnya ngeband, bikin lagu. Terus yang pas kamu datang terakhir itu project musikku yang paling baru namanya Timun Jelita. Yeah, I saw that. Dengerin tadi. Oh yang bener? Iya. Ya itu aku nyari produser, ngeproduce lagunya, aku yang bikin lagunya. Karena aku suka bikin lagu juga kan, sambil bikin lirik dan lain-lain. Udah aku ngurusin sendiri. Tapi aku ngerasanya lagu-lagu yang di Timun Jelita itu cocok banget jadi soundtrack film kamu, kayak vibe-nya tuh film kamu banget. Oh menurut iya. Aku iya. I don't know. Iya, iya karena kayak lucu-lucu gimana gitu ya. Kayak ya gitulah, kayak ngepop banget ya. Aku mau keluarin single baru. Oh iya, kapan? Iya. Kemungkinan sih bulan April, dikit lagi. Itu semua aku yang urus. Wow. Iya, dari mulai daftar liriknya di Music Match tuh. Itu kamu yang Kamu ngerjain gak sih dulu kayak gitu? Enggak. Music Match gak ya? Kamu punya orangnya. Iya. Order ininya, order artnya. Terus apa sih Canvas ya kalau di Spotify? Iya Canvas. Yang dia bisa gerak-gerak. Ya itu aku order sendiri, aku urus sendiri. Niat banget loh. Niat banget sih, gokil. Aku terdaftar di itu, yang asosiasi penulis lagu itu, tahu nggak? Aduh, publisher ya apa sih? Oh iya, yang kita dikasih daftar royalti tiap bulan itu? Itu ada distribusi sama publishing. Ya publishing. Publishing itu yang kita terdaftar di dalamnya sebagai pencipta lagu kan? Itu I think it's distribusi deh. Iya, bener ya? Or it's publishing. Iya, publishing kalau nggak salah gitu Tapi beda fungsi gitu nggak sih? Beda. Ya gitu, tapi aku enjoy banget. Aku menyenangi semua prosesnya. Senang manggungnya juga. Karena tahun lalu tuh lagi sering-seringnya manggung. Wow. Terus tahu nggak, idaman aku tuh zaman aku sekolah dulu pengen banget manggung di JGTC, Jazz Goes to Campus. Oke. Akhirnya gara-gara project Timun Jelita ini kita diundang main di JGTC. Manifestasi. Hamin 2 kena tipes nggak jadi tampil. Loh, plot twist. Ya. Terus gimana dong? Nggak jadi, udah cancel semua. Ya mungkin sedih. lain waktu. Iya mungkin lain waktu. Tapi gokil banget ya, maksudnya kayak kamu udah nulis, udah bikin film, semuanya dibabat gitu. I think you're the real seniman sih. Oh itu harga paket sih sebenarnya. Harga paket ya. Real kayak even sampai di titik kamu yang sekarang ini, maksudnya kamu nggak pernah bukan puas, nggak pernah
diem aja capek, gitu. iya gak pernah diem aja gitu. Kayak masih lapar gitu. Iya sih. Ingin belajar, which is good. Aku pengen jadi orangnya kayak gitu. Sebenarnya karena aku suka storytelling sih. Aku cinta di storytellingnya, berceritanya. Iya. Kita bisa bercerita di stand up, bisa bercerita di musik, bisa bercerita di mana aja kan. Film, ya. Kalau kamu pribadi ada niat untuk ke industri lain kah selain musik ini? Mungkin, tapi nanti, belum sekarang. Karena aku emang mau ngebangun si Nai sebagai musisi dulu. Naikila sebagai musisi. Yes. Nanti ke depannya kamu mungkin mau lebarin diri ke industri-industri lain. Bisa jadi, we never know. Yang paling dekat apa nulis buku kah? Paling dekat nulis buku masih Belum jauh ya. sih, belum. Tapi mungkin acting. Acting. Ya, kita nggak tahu. Oke. Ini YouTube, digital. Ya itu juga bisa mungkin. Tapi belum tahu juga. Belum tahu juga. Karena kayaknya kamu memang ini ya, jadwal lagi padat banget. Jadi kamu ngelakuin apa yang kamu lakuin sekarang. Iya, jadi lumayan autopilot gitu sih. Beberapa kali kalau terlalu sibuk aku kayak udah jalanin aja gitu. Nggak aware jadinya. Kamu umur berapa sih? 23. Ya masih jauh sekali sih perjalanan sih. Nikmatin. Kamu umur berapa? Aku 41. Hah? Aduh, kenapa harus gitu sih? Kenapa harus? Hah? You look so young dong. Oh, terima kasih, Ya. terima kasih. Mama kamu umur berapa? 56. Oh ya, bagus, jauh. Iya. Jauh. Karena biasanya tamuku, aku lebih dekat ke ibunya umurnya daripada ke orangnya. Gak masih jauh kok Bang. Oke, nah berarti di bulan Ramadan ini kamu mau ngapain? Ada project-project kah? Atau justru pas lagi Ramadan waktunya Mungkin ngurangin? tetap akan ada writing camp. Kita ada writing camp di maybe Bandung. Oke. Jadi kayak kita sewa villa untuk 2 minggu misalnya. Terus kita di situ bareng-bareng nulis sama anak-anak anti normal juga. Ya itu sih di bulan Ramadan. Berarti sekarang tuh tipenya kalau misalnya nulis musik, nulisnya barengan? Iya kayak jadi misalnya kalau aku lagi di studio sendiri ya aku sendiri. Terus nanti ada yang masuk ikut-ikutan aja mereka tiba-tiba gitu tanpa kita minta kayak bantuin dong. Mereka emang suka bantu aja kayak tiba-tiba kayak ini kayaknya ini bagus deh, ini kayak asik deh kayak gitu-gitu. Jadi seru sih. Albumnya mau ada berapa lagu tuh? Itu aku belum sih Belum jujur, ya. iya. Pokoknya ngumpulin dulu aja. Ngumpulin dulu, kita drafting dulu. Oke, nah di Bandung, kenapa harus di Bandung? Karena sepi. Biar seger juga sih. Kayak kita kan udah kebiasaan lihat Jakarta. Buat writing camp kita butuh sesuatu yang lebih fresh lah seenggaknya. Karena ada aroma sejuk-sejuk Bandung juga kali ya. Itu dia. Kayak aroma pandan ini nih Itu bikin dia. mood naik Minum nih. lagi Ki. Kopi ABC, ais klepon nih. Tahun lalu juga di ini, di Bandung. Kayak kita emang suka Bandung sih. Bandung emang ini sih, enak banget sih. Oke, nah aku sempat nonton satu podcast. Kamu bilang soal apa masih butuh kritik, masih butuh di hate. Iya. Karena itu kenapa kamu punya pikiran kayak gitu? Ya karena ketika aku udah di zona nyaman terus dipuja-puja terus, udah menurut aku udah mati otaknya. Maksudnya aku ngerasa kayak udah aman gitu. I know aku nggak mau ngerasa terlalu aman soalnya nanti aku nggak kreatif juga kayak gitu. Jadi aku butuh orang yang kritik aku, hate aku. Gitu. Tapi hate sama kritik kan kadang beda ya? Beda. Iya kan? Hate kayak apapun yang kita lakuin kayaknya dia ngata-ngatain aja gak sih? Tapi hater tuh biasanya malah lebih merhatiin gitu loh. Oh iya? Iya, jadi mereka kayak lebih kan suka stalking terus buat nge-hate doang, which is lucu aja. Apa komen hate yang kamu masih inget? Ya kayak ini apa sih gitu? Apa ya? Paling katanya kayak toge. Soalnya kepala aku gede terus badannya kecil gitu. Tapi itu udah lama banget sih. Kenapa sih orang? Gak tahu. Kenapa sih? Kayak ada-ada aja deh. Ada gak yang kamu ketemu di real life? Dia hater kamu gitu? Enggak sih, Enggak ya? Malah kebanyakan fans ya? Iya, nggak tahu juga bisa jadi kayak di belakang mereka nge-hit pas ketemu kayak gila gitu. Kan kita nggak Ada tahu. juga lagi kayak gitu. Ya. Berarti kalau sekarang kamu interaksi di luar rumah kayak gimana? Suka ada fans yang minta foto pasti sering dong? Iya.
Ada nggak interaksi yang kamu nggak pernah lupa tuh? Interaksi yang kamu gak pernah lupa. Misalnya dikasih apa di satu tempat, atau ada nitipin salam, disuruh bikin video padahal lagi di wastafel. Kayaknya waktu itu aku dikadoin ini, dikasih gelang gitu. Tapi di gelangnya tuh ada kayak apa ya, di gelangnya pokoknya ada gambar mata aku dan dia gambar itu sendiri. Mata aku. Mata kamu digambar di gelang. Di gelang. Oke. Emang gak susah sih ngejelasinnya, tapi gitulah pokoknya menurut aku kayak itu niat banget sih. Terus ada yang pakai baju kemarin lucu sih di Bali, ada yang pakai baju I love my girlfriend. Terus foto aku. Terus ada Jamesy. Terus Ada dia pacarmu. izin. Terus dia izin, boleh kan bang? Gitu. Boleh lah. Ya masa bilang nggak boleh, lepas nggak baju, masa gitu tiba-tiba dia nggak pakai baju pas pulang dari situ. Oh ya ada aja lah yang kayak gitu ya. Fanbase ada yang bikinin kah? Ada. Bahkan itu fanbase yang aku sekarang itu udah dari tahun 2017. Oh justru jauh sebelum Garam dan Madu. Yes. Oke. Nah sekarang kamu udah mulai rame di industri, udah ngeluarin banyak lagu, EP keluar. Ada nggak sesuatu yang kamu baru ngeh ketika masuk ke industri dan lagi rame-ramenya ini? Yang dulunya pas belum gede-gede banget, kamu nggak tahu gitu. Ternyata pas masuk, oh ternyata gini ya cara ininya ya gini ya gitu. Oke. Mungkin ternyata back endnya releasing lagu itu ribet banget. Kayak publishing, distribusi, kayak gitu-gitu. Ternyata itu ribet banget. Oke. Aku juga sampai sekarang masih belajar. Oke, harus pitching. Iya, itu ternyata lumayan ribet. Karena aku gak pernah ngelakuin itu sendiri sebelumnya. Kayak it's always A team. iya. Dan kadang aku ngerasa kayak aku gak dikasih ruang untuk belajar waktu itu sama tim yang itu. Oh. Jadi kayak emang sengaja ditutupin. Terus sekarang aku baru bener-bener kayak ternyata begini gitu. Apa yang paling susah dari distribusi lagu dari sisi back end-nya menurut kamu? Apa ya, kayak mungkin ya pembagiannya gitu, kayak untuk ngurusin publishing, nyari publishing yang benar. Oh. Baca Promo. kontraknya. Promo apa? Promo lagunya segala macam. Pusing juga gak tuh? Pusing juga. Cuman ya itu masih nggak ngagetin gitu. Maksudnya nggak sengagetin yang ini nih, dunia publishing, distribusi gitu-gitu. Karena sekarang ini lagu tuh banyak banget yang rilis. Terus pas aku ngeliat lagu-lagu misalnya band-band apa segala macam kan, kalau kita di Spotify suka ada recommended gitu kan. Iya. Suka buka, aku nggak pernah dengar ini siapa. Tapi ternyata monthly streamnya Gila ya. listenernya 1 juta, 2 juta. Kayaknya semua orang bikin musik gitu. Ya, This is like the era kayak orang anak-anak Indo kayaknya Anak-anak lagi Indo. pada ngebuka gitu loh. Kayak nggak setertutup dulu lah. Mereka mau nerima orang-orang yang explore, yang eksperimen gitu-gitu. Kayak sekarang nih eranya menurut aku. Jadi intinya be yourself aja. Yes. Dulu mungkin nggak ada yang denger. Sekarang waktunya jadi ekspresif aja gitu. Yes. Karena anak-anak sekarang menurut aku mereka udah mulai ngebuka pikiran buat kayak dengerin gimana ya ngejelasinnya. Tapi menurut aku sekarang mereka udah lebih terbuka aja intinya gitu. Kayak I cannot describe. Paham sih. Ya. Paham. Kalau dulu tuh kayak misalnya ada lagu hip hop terus ada tuh apa Jirolu atau nyampur-nyampur bahasa Jawa sama ini mungkin orang kayak akan cringe, ini apa kayak gitu-gitu. Iya. Mungkin. Iya, atau nyampur-nyampur kayak malam chaos. Iya. Kalau sekarang ya udah itu ekspresi diri kan. Iya, bener. Ya udah gitu Which aja is gitu. good sih menurut aku, kita jadi lebih luas gitu. Kreasinya. Tapi kalau aku ngeliat ya setelah kalian muncul nih, terutama yang pas awal Garam dan Madu itu banyak yang mencoba ngikut juga. Banyak yang pakai pola yang sama, sound yang sama, beat yang mirip-mirip. Tapi nggak ada yang seperti kalian. Iya. Kalau kamu ngeliatnya kenapa? Karena ya kenapa kok kalian masih paling oke gitu? Padahal kan yang ngikutin udah lumayan banyak juga gitu loh. Karena emang yang original menemukan itu adalah kan si Jamesy kan.
Dan dia tuh ngulik itu bertahun-tahun. Mungkin orang-orang yang baru-baru ini mereka nguliknya si Jamsey, ngerti gak sih? Kayak si Jamsey nguliknya bertahun-tahun 3 tahun. Nah orang-orang ini nguliknya Jamsey. Jadi ya itu dia bos original. Karena yang pertama mungkin yang paling diingat duluan kali Itu ya. itu juga. Nah Jamsey berarti produser kamu juga di album dan EP ini. Yes. Dia kalau kerja gimana sih sebenarnya? Dia kalau udah locked in, udah dia nggak peduli apapun yang terjadi. Oke. Dia benar-benar fokus gitu. Ada. Dan lumayan galak. Oh galak? Iya lumayan, maksudnya tegas aja. Pas sih. lagi take vokal maksudnya? Pas lagi take, lagi brainstorm lirik, lagi ngedirect gitu-gitu dia lumayan tegas aja sih. Oh berarti kau pernah dimarahin juga pas lagi take vokal? Enggak dimarahin, lebih kayak emang dia berani marah sama aku. Wih waduh. Batuk lagi nih bentar. Dia batuk lagi. Enggak lebih ke ya tegas sih kayak ini lebih bagus gini, kayaknya ini gini gitu. Kalau ngomong kayak pakai titik gitu rasanya. Kayak siap bos gitu. Tapi kalau nggak kerja nggak gitu dong. Masa Enggak. aku lagi mau makan ayam. Aku lagi Enggak dong. Enggak kan? Enggak. Aduh seru juga ya. Oke, berarti tahun ini apa project Naikila yang bisa di-share tadi? Iya aku working for my album, sedang bekerja untuk album aku. Dan ya we'll see, karena aku akan ada tour juga. Oh ada tour juga? EP aku Centil, yes. Oke, tour Centil. Mungkin ada akan beberapa titik, 3 atau 4 titik gitu. Oke. Terus ada yang di KL juga. Ke Kuala Lumpur juga? Iya itu it's gonna be my own concert juga. Wow. Jadi fans Malaysia kamu banyak? surprisingly yes, karena di Malaysia tuh menurut aku mereka sangat appreciative. Kayak waktu itu aku sempat perform juga di KL. Oke. Dan ternyata lucu banget kayak satu EP aku tuh pada hafal. Oke. Jadi Kamu aku kaget tuh ya? terharu. Padahal orang Malaysia semua gitu. Iya aku terharu. Dan mereka kalau kita lagi perform kayak bener-bener memperhatikan gitu. Ngeliatin rasanya, gitu? Iya. Betul. Ipin. Wow. Oh ada negara lain kah? Filipina gitu? Southeast Asia? Negara lain. Kayaknya Indonesia tuh lagi banyak dilihat juga tuh musiknya. Singapura juga tuh. asik sih. Singapura ya? Iya. Orang-orang Singapura asli gitu? Enggak sih kayaknya. Emang orang Singapura asli kayak gimana? Aku gak pernah lihat loh jujur. Enggak, maksudnya bukan orang Indonesia yang tinggal di sana kan? Orang Singapura. Ada beberapa, cuman ada yang kayak emang Melayu juga gitu. Oh wow. Bukan orang Indo gitu. Berarti ke Singapura. Kayak Chinese gitu-gitu juga datang di Singapura ya. Oke, jadi akan ada tour buat yang Centil ini. Terus mungkin kita nunggu kabar albumnya juga. Oke, kita juga ada yang nanya sama Naikila. Gue masih hafal sih pertanyaannya. Ya, ada yang nanya ke Naikila di Discord YouTube member Raditya Dika. Dia nanya kalau mau collab, Naikila mau collabnya sama siapa? Penyanyi atau musisi atau siapa? Indonesia. Menarik. Siapa ya? Gak kepikiran? Belum sih jujur. Oh iya? Iya, tapi mungkin ada. Karena ada beberapa yang emang udah gitu. Oke. Tapi belum aja dirilis. Belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Moonshotnya mungkin. Mungkin. Aku kepo sih kayak Hindia itu aku kepo banget Hindia. Bernadia. Agnes Monica. Kayaknya untuk my genre, I don't think it's. Maksudnya, she's a great singer, of course. Tapi, gimana ya? Kayaknya. Not just yet. Ya lebih ke Hindia ya kalau kamu bilang tadi ya. Kayak lebih pengen explore yang kayak nyebrang aja gitu sekalian. Ya kan, kayak India kan nyebrang banget sama musisi dangdut sekalian. Itu juga ada Rhoma beberapa. Irama. Itu aku sempet waktu itu tapi nggak tahu dia jadi apa enggak. Tapi nawarin kayak satu panggung bareng gitu. Oh pernah ada buka obrolan soal itu. Iya, tapi semoga bisa lah. Karena kayaknya asik deh. Iya, menarik sih. Iya. Oke, pertanyaan terakhir buat aku. Ada nggak? Pertanyaan terakhir buat kamu. Apa ya? Bebas, mau soal karir, soal kehidupan pribadi, mau soal podcast. Pernah gak takut tua?
Kayak maksudnya lebih tua lagi, yang kayak udah nggak bisa. Lebih tua lagi. Pernah nggak takut tua? Maksudnya lebih tua lagi. Malah memperjelas ya. Oke. Maksudnya yang kayak udah bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Itu pertanyaan gitu bagus. loh. Dalam bayanganmu, usia 41 tahun, itu kayak apa? Kayak gini. Contoh ya. Contoh nih, contoh. Contoh aku waktu umur 23, ngelihat orang 41 kayak, anjir serius banget sih jadi orang kayak, it's so boring gitu. Jadi Pandangan aku buat orang yang umurnya iya. Iya gak sih? Iya tapi soalnya temen aku juga banyak yang umur 40-an. segitu gitu. Kayak 35, 40 gitu. Jadi aku kayak 35. Iya. Iya jadi aku Iya, oke, kayak oke. Nggak ngelihat 40 tuh tua. Menurut aku mulai tua itu kayak 50 ke atas. Iya. Menurut aku. Tadi takut jadi tua apa enggak ya? Aku lebih takut ke aku jadi tidak mampu melakukan apa yang biasa aku lakukan karena umur. Nah itu it must be stressful kan. Soalnya kebiasaan berkreasi segala macam. Iya. Terus kayak keadaannya gak bisa gitu. betul. Kayaknya gue sakit banget ya. Enggak maksudnya. Ya paham. Contoh. Iya. Dulu aku bisa show stand up Sabtu Minggu. 2 show. Tapi kan jebol pita suara. Padahal dulu bertahun-tahun aku ngelakuin itu. Sekarang udah gak bisa. Jadi show hanya hari Sabtu 2 kali. Sekarang aku dalam ketakutan di mana sampai kapan ya gue bisa stand up hari Sabtu 2 kali. Jangan-jangan suatu hari nanti cuma bisa sekali. Iya. Karena 2 show sehari aja udah cukup capek juga kan sebenarnya kan. Tapi di kondisi badan sekarang masih nggak apa-apa. Jadi ketakutan jadi tua itu lebih ke sampai kapan ya badan gue tuh masih bisa keep up sama keinginan gue untuk menghasilkan karya-karya ini gitu. Kalau umur 23 mah pasti nggak ini. Cuman satu hal yang bisa aku kasih tahu. Investasi kamu ke badan kamu di umur 23 itu akan kamu dapetin di umur aku nanti. Iya. Aku tuh banyak aku seselin tuh. Soal olahraga, soal apa segala macam. Karena bayarnya sekarang. Bener sih. Gitu sih. Terima kasih loh. Banyak insight baru dari manggilnya apa ya? Uncle Raditya. Ya Allah, jadi om gue tiba-tiba jadi om. Makasih udah mampir ke sini. Makasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa minum ABC Ice Klepon untuk buka puasa karena manisnya pas, aroma pandannya bikin mood naik untuk jalanin bulan Ramadan.